pertanyaan yang aku dapat waktu wawancara itu jauh banget ternyata dari yang aku siapin. Karena pewawancara itu ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Eka Anggreni, biasa dipanggil Eka. Aku CPNS tahun 2019, ditempatkan di Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Jambi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Aku di sini akan sharing seputar pengalamanku mengikuti tes CPNS tahun 2019 kemarin. Aku lulusan tahun 2019, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Mengikuti seleksi CPNS itu baru sekali tahun 2019 itu, yang prosesnya dijalankan pada tahun 2020 karena COVID ya. Jadi ya itu, prosesnya agak lebih panjang daripada yang dijadwalkan. Formasi pembimbing kemasyarakatan itu sebelumnya aku tahu dari teman aku, Adel, yang sekarang ditempatkan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya. Adel itu suka sharing tentang pengalaman dia sebagai PK di story-nya. Jadi aku sedikit banyak tanya-tanya soal apa yang Adel lakukan, dan aku tertarik untuk bekerja seperti Adel. Dan aku nggak tahu sebenarnya itu di Kemenkumham ataupun jadi PNS, tapi aku pengen kerja seperti Adel. Persiapan SKD aku, referensi belajarnya itu dari beberapa buku yang aku beli di toko buku. Isinya kumpulan-kumpulan soal dari beberapa tahun sebelumnya. Terus juga ada materi dari adekku, dia pernah ikut seleksi STAN. Jadi untuk referensi TWK lebih kurang banyak dari situ sih aku belajar. Waktu ujian aku ngerjainnya urutan dari TWK, U, terus TKP. Jadi biar gampang aja gitu, maksudnya berurutan nomornya biar nggak miss, tiba-tiba skip aja gitu nomor berapa. Skornya 392 kalau nggak salah ya. Udah setahun yang lalu. Tips dan saran ya, niat sih. Kalau aku dulu awalnya emang pas seleksi administrasi itu coba-coba ya, dari orang tua juga yang nyuruh kan. Terus ternyata lolos seleksi administrasinya. Nah, pas mau belajar SKD, karena adikku juga ngedukung kan, terus kayak ngasih beberapa bahan, jadi ya semangat juga. Terus juga ditemenin belajarnya, jadi ya udah semangat aja gitu. Nanti niat, semangat. Terus kalau udah di hari H-nya, kalau bisa groginya itu jangan dibawa masuk ke ruangan. Karena kalau udah grogi, itu nanti nggak tenang. Kalau udah nggak tenang, udah tuh blank semua yang dipelajarin, terus apa yang mau dilakuin, apa yang mau dikerjain, itu nanti bakalan blank. Sama yang paling penting banget itu time management sih. Karena kita cuma dikasih waktu 90 menit untuk ngerjain 100 soal. Jadi kan berarti 1 soal nggak nyampe 1 menit. Nah, kalau aku kemarin itu aku pastiin aku bisa ngerjain soal yang paling aku kuasai itu apa, dan di situ aku mengalokasikan sedikit waktu. Jadi waktu yang lainnya bisa disubsidiin ke soal-soal yang lain yang lebih susah atau yang aku benar-benar nggak bisa kuasain sama sekali gitu. Habis dari SKD itu SKB kan ya. SKB itu belajarnya banyak sih, banyak. Karena di sini kan aku daftar di Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan aku Fakultas Psikologi. Walaupun sama-sama sosio-humaniora, tapi pelajarannya bener-bener jauh. Aku di sini mulai kenalan sama namanya undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah,
banyaklah hal-hal kayak gitu yang harus dipelajarin juga, dicicil. Karena dari kisi-kisi yang beredar katanya ada SKB waktu itu yang tentang hal-hal kayak gitu. Tapi ternyata ini kan aku udah belajar semuanya lah ya, taruh referensinya dari banyak sumber gitu. Ternyata pas udah masuk nggak kayak gitu juga. Susah, tapi nggak semenyeramkan itu. Jadi untuk persiapan SKB, aku waktu itu download modul tentang PK, Pembimbing Kemasyarakatan. Terus juga aku baca-baca peraturan menteri tentang jabatan fungsional PK juga. Itu semuanya aku print sampai ke pokoknya tugas dan fungsi pokok, sampai ke angka kreditnya pun itu aku baca, aku pelajarin. Jadi sebelum aku benar-benar keterima nih, optimis banget ya waktu itu. Sebelum aku benar-benar keterima, aku udah yakinkan diri kalau oke, aku bakalan siap untuk ngelakuin semua pekerjaan PK gitu. Jadinya ya pas tes optimis aja, yakin aja gitu. Waktu hari H tes SKB itu soal yang keluar banyak tentang psikologi, sosiologi, dan juga ilmu hukum. Terus beberapa teori tentang jabatan fungsional PK itu juga ada. Terus pengetahuan umum, lebih banyak pengetahuan hukum ya, pengetahuan umum tentang hukum. Ilmu sosial juga ada. Cuman beberapa orang itu bobot soal tentang beberapa jurusannya itu beda-beda. Kalau kayak aku kemarin, aku banyak tentang jabatan fungsional. Kalau teman aku malah dapat tentang psikologinya. Terus ada juga yang banyak dapat tentang sosiologi kayak gitu. Jadi emang karena paket, jadi random dapat jenis soalnya kayak gimana. Jadi pelajarin aja semuanya. Jangan ngerasa terbebani, tapi ya nikmati aja prosesnya. Terus skor aku 320, standar, aman, nggak gede-gede banget, cukup lah gitu, nggak muluk-muluk. Tips dan sarannya kurang lebih sama kayak SKD tadi ya, tenang dan time management, karena di sini lebih effortful kali ya hitungannya buat aku sendiri, karena aku mengerjakan sesuatu yang baru. Jadi 100 soal dalam 90 menit yang isinya hal-hal baru itu challenging banget. Jadi untuk kalian yang juga senasib dari jurusan yang berbeda dan mencari tantangan lebih untuk daftar di Kemenkumham, semangat aja. Pasti bisa kok, pasti bisa. Apalagi yang doyan ngafal, doyan baca, tuh pasti bisa banget. Karena seru sebenarnya belajar tentang hukum. Waktu tes wawancara itu kan Kemenkumham setelah kejaksaan kalau nggak salah ya. Jadi ada temen aku yang juga udah wawancara duluan di kejaksaan, itu aku mintain tolong buat ngajarin aku kira-kira apa aja sih pertanyaan yang harus aku persiapkan jawabannya kayak gitu. Nah jadi paling nggak mau ditanyain mau enggak, itu mental aku udah siap waktu ketemu sama pewawancara. Jadi nggak kosong-kosong banget lah, nggak blank-blank banget gitu. Pas masuk ruangan juga nggak bego-bego banget gitu kan, nggak tahu apa-apa. Terus itu persiapannya mental dan juga ilmu, juga fisik sih. Jangan sampai sakit atau pusing, atau ya jangan sampai kayak gitu. Karena itu akan mengganggu cara kalian menjawab dan juga bersikap sih. Pasti ngeganggu banget. Pertanyaan yang aku dapat waktu wawancara itu jauh banget ternyata dari yang aku siapin. Karena pewawancara itu ternyata lebih ingin tahu tentang diri kita sendiri gitu. Jadi aku dikasih studi kasus untuk ngeliat gimana aku menyelesaikan masalah, membuat keputusan, hal-hal kayak gitu. Jadi
ditanyainnya tentang pengalaman aku waktu aku kuliah, ikut pengabdian apa aja, kegiatan apa aja yang aku lakuin setelah aku lulus, setelah aku kembali ke kampung halaman, itu aku ngelakuin pengabdian apa aja di sini. Intinya mereka benar-benar ingin mengenal diri kita sendiri kayak gimana, sikap kita, sifat kita, gitu, logika berpikir kita dan hal-hal uh, pribadi seperti itu sih. Kalau bakat dan sertifikat enggak, kalau aku enggak. Cuman kayaknya beberapa orang ada yang diminta buat nunjukin bakat. Kalau sertifikat sih mungkin lebih ditanyain kayak keahlian kamu di bidang apa, kayak gitu sih. Enggak dimintain secara fisik nunjukin sertifikat gitu. Karena mungkin menurut aku wawancara itu kan tergantung pewawancara ya. Jadi subjektif aja gitu, walaupun mereka udah punya uh, pertanyaan-pertanyaannya sendiri, tapi gimana mereka membawakan pertanyaan itu kan tergantung pewawancara masing-masing. Gitu. Skor wawancara aku 81 atau 82 gitu. Pokoknya segitu. Semua nilai aku pas-pasan aja udah cukup. Terus kita dikasih undangan tanggal 29 Desember itu untuk pembagian SKCPNS. Terus mulai masuk Januari, SPMT-nya turun itu sekitar 4 Januari kalau nggak salah. Jadi berarti sampai hari ini sudah 7 bulan 1 minggu aku kerja. Baru 7 bulan 1 minggu. Tugasnya semasa jadi CPNS ya, belajar sih, belajar. Untuk aku pribadi itu belajar, nyicil, cari tahu tentang gimana buat litmas, tentang diversi, tentang pendampingan, pembimbingan, buat rekomendasi, hal-hal kayak gitu sih. Ya, sama diklat, kan selama setahun ini ada persiapan untuk prajabatan. Jadi banyak banget diklat-diklatnya gitu. Karena juga online, jadi dicicil. Jadi kayak 2 bulan sekali gitu ada diklat. Kayak kemarin yang pertama itu MOOC, terus ada MTSL, terus kalau sesuai rencana akhir Juli ini bakalan ada diklat lagi buat aktualisasi. Gitu. Udah nyampe pesan-pesan ya? Pesan-pesannya buat teman-teman yang mau ikut tes CPNS tahun ini, semangat aja, berjuang, belajar, dan jangan lupa doa, minta orang tua kalian, teman-teman dekat kalian, saudara-saudara kalian buat doain, karena ya kita nggak tahu doa mana yang didengar duluan, kan? Mana yang diijabah, mana yang dikabulin gitu kan, kita nggak tahu. Terus cari tahu lebih dalam, gak usah banyak-banyak kalau nggak mendalam gitu. Ya intinya cari tahu lebih dalam aja tentang formasi kalian, tentang kementerian ataupun instansi yang kalian lamar atau lembaga yang kalian lamar, itu didalemin aja. Karena kalau buat aku ya, yang optimis gitu, kalau udah kalian keterima dan kerja, sebisa mungkin kalian komitmen di situ. Jangan sampai nyesel atau ngerasa kayak ya udahlah aku kan daftar cuma buat yang penting kerja aja. Jangan kayak gitu, karena itu udah niat yang gak bagus juga. Karena lebih banyak orang yang emang butuh kerjaan ini dan emang sepenuh hati pengen masuk ke formasi yang kita pilih ini gitu. Jadi ya kalau bisa sepenuh hati. Terus sabar, ikhlas, ya hal-hal klasik kayak gitu dibutuhin sih waktu selama tes CPNS. Intinya do what you love what you do. Tapi itu benar kok, quote itu benar banget.
Itu aja sharing dari aku tentang pengalaman aku selama ikut tes CPNS 2019. Intinya, kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Sekian, aku Eka, CPNS 2019 dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Jambi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.